Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sistem pengapian yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada moderator sendiri yaitu Dovin dan ada Desi, Mas Riyadi, Brilian dan Ikromil Hakim. Nah, untuk daftar isi kami ada 6. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada manfaat, terus yang kelima komponen dan yang keenam konstruksi komponen. Untuk latar belakang, mesin pembakaran dalam menghasilkan tenaga dengan membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder pada motor bensin. Percikan api pada busi diperlukan untuk menyulut campuran udara bahan bakar yang telah dipadatkan oleh piston di dalam silinder. Sedangkan pada motor diesel, udara dipadatkan dengan tekanan tinggi hingga menjadi sangat panas. Ketika bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder, akan terbakar secara bersamaan. Pada motor bensin, proses pembakaran dimulai dengan loncatan api dengan tegangan tinggi dari busi. Diperlukan beberapa metode untuk menghasilkan arus tegangan tinggi yang diperlukan. Sistem pengapian di mobil bekerja dengan cara meningkatkan tegangan baterai menjadi 10 kV atau lebih menggunakan ignition coil. Kemudian tegangan tinggi tersebut dibagikan ke setiap busi melalui distributor dan kabel tegangan tinggi. Sistem pengapian baterai ini digunakan di semua mobil, terutama mobil bensin modern untuk menyalakan mesin. Semua mobil modern menggunakan motor bensin. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja komponen dan fungsi yang terdapat pada sistem pengapian konvensional. Yang kedua, bagaimanakah konstruksi komponen sistem pengapian. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan sistem pengapian tipe full transistor. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen dan fungsi yang terdapat pada sistem pengapian konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui konstruksi komponen sistem pengapian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sistem pengapian tipe full transistor. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui dan dapat memahami tentang sistem pengapian pada mobil dan sekaligus sebagai persyaratan pada mata kuliah listrik elektronika otomotif. Selanjutnya ada komponen. Nah, selanjutnya busi, yaitu mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api melalui elektrodanya. Nah, selanjutnya yaitu cam atau porous knob, yaitu membuka breaker point atau platina pada sudut crankshaft atau poros engkol yang tepat untuk masing-masing silinder. Selanjutnya breaker point atau platina untuk memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumpulan primer dari ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi pada kumpulan sekunder dengan jalan induksi magnetik listrik. Selanjutnya kapasitor, yaitu menyerap loncatan bunga api yang terjadi antara breaker point pada platina pada saat membuka dengan tujuan untuk menaikkan tegangan coil sekunder. Nah, selanjutnya yaitu centrifugal governor advancer, di mana fungsinya memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. Yang selanjutnya yaitu vacuum advancer untuk memajukan
saat pengapian sesuai dengan beban mesin atau vacuum intake manifold. Selanjutnya yaitu rotor untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke setiap busi. Nah, di sini ada distributor cup atau tutup distributor. Fungsinya untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke setiap busi. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Mas Riyadi. Untuk selanjutnya materi berikut akan disampaikan oleh teman kita kepada Ikromil Hakim, kita persilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu distributor cup atau tutup distributor. Kegunaannya untuk membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke tiap-tiap busi. Yang selanjutnya konstruksi komponen. Yang pertama, ignition coil. Ignition coil berfungsi untuk merubah arus listrik 12 volt yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Pada ignition coil, kumparan primer dan sekunder digulung pada inti besi. Kumparan ini akan menaikkan tegangan yang diterima dari baterai dan tegangan yang sangat tinggi melalui dengan cara induksi elektromagnetik. Yang selanjutnya ada konstruksi. Inti besi yang dikelilingi oleh kumparan terbuat dari baja silikon tipis yang digulung ketat. Kumparan sekunder terbuat dari kawat tembaga tipis 0,05 sampai 0,01 mm yang digulung 15.000 sampai 30.000 kali lilitan pada inti besi, sedangkan kumparan primer terbuat dari kawat tembaga relatif tebal 0,5 sampai 1 mm yang digulung 150 sampai 300 kali lilitan mengelilingi kumparan sekunder. Selanjutnya, konstruksi seluruh ruangan kosong dalam tabung kumparan diisi dengan minyak atau campuran penyekat untuk menambah daya tahan terhadap panas. Salah satu ujung dari kumparan primer dihubungkan dengan terminal negatif primer, sedangkan ujung yang lain dihubungkan dengan terminal positif primer. Kumparan sekunder dihubungkan dengan cara serupa, di mana salah satu ujungnya dihubungkan dengan kumparan primer lewat pada terminal positif primer, sedangkan ujung yang lain dihubungkan dengan terminal tegangan tinggi melalui sebuah pegas. Selanjutnya ada distributor. Fungsi dari distributor dapat dibagi dalam 4 bagian seperti yang diperlihatkan di bawah ini. Yang pertama ada bagian pemutus arus. Pada bagian ini terdiri dari breaker point atau yang biasa disebut contact point atau poin saja, cam lobe atau knob, dan kondensor. Fungsi untuk breaker point adalah untuk memutus arus listrik dan menghubungkan dari kumparan primer coil ke massa agar terjadi induksi pada kumparan sekunder coil. Induksi terjadi pada saat breaker point diputus atau terbuka. Fungsi dari cam lobe untuk mengungkit breaker point agar dapat memutus dan menghubungkan arus listrik pada kumparan primer coil. Kondensor berfungsi untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya geloncatan bunga api pada breaker point. Konstruksinya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemampuan dari suatu kondensor dapat ditunjuk dengan berapa besar kapasitasnya. Kapasitas kondensor diukur dalam mikrofarad pada kendaraan Toyota. Kondensor yang dipergunakan ada 3 macam, yaitu kondensor dengan kabel warna hijau kapasitasnya 0,15 mikrofarad. Kondensor dengan warna kabel kuning kapasitasnya adalah 0,22 mikrofarad. Kondensor dengan kabel warna biru kapasitasnya 0,25 mikrofarad. Bagian distributor, bagian ini berfungsi membagikan dan distribusikan arus tegangan tinggi yang dihasilkan, dibangkitkan oleh kumparan sekunder pada ignition coil ke busi tiap-tiap silinder sesuai dengan urutan pengapian. Bagian ini terdiri dari tutup distributor dan rotor. Yang selanjutnya yaitu bagian governor advancer. Bagian ini berfungsi untuk memajukan saat pengapian dengan pertambahan putaran mesin. Bagian ini terdiri dari governor wake dan governor spring atau pegas governor. Pada gambar di bawah ini menunjukkan konstruksi governor advancer.
Terima kasih kepada Saudara Ikromil. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Brilian. Kepada Brilian kita persilakan. Di sini saya Brilian Wijaya dengan NIM 230182 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu bagian vacuum advancer. Bagian ini berfungsi untuk memundurkan atau memajukan saat pengapian pada saat beban mesin bertambah atau berkurang. Bagian ini terdiri dari breaker plate dan vacuum advancer yang akan bekerja atas kevakuuman yang terjadi di dalam intake manifold. Kabel tegangan tinggi atau high tension cord harus mampu mengalirkan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan di dalam ignition coil ke busi-busi melalui distributor tanpa adanya kebocoran. Oleh sebab itu, penghantar atau core dibungkus dengan insulator karet yang label seperti tampak pada gambar di samping untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik tegangan tinggi. Insulator karet atau rubber insulator kemudian dilapisi oleh pembungkus atau set. Kabel resistif terbuat dari fiberglass yang dipadu dengan karbon dan karet sintetis yang digunakan sebagai core untuk memberikan peregangan yang cukup kuat untuk meredam bunyi pengapian pada radio. Tanda tahanan dicetak permukaan pembungkus sebagai pertanda bahwa inti dari kabel tegangan tinggi adalah kabel bertahanan. Sirkuit terbuka atau hubungan yang kurang baik dari kabel tegangan tinggi dapat diketahui dengan mengukur tahanan inti seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Karet sintesis yang digunakan sebagai core untuk memberikan peregangan yang cukup dan untuk meredam bunyi pengapian atau ignition noise pada radio. Tanda tahanan dicetak pada permukaan pembungkus set sebagai pertanda bahwa inti dari kabel tegangan tinggi adalah kabel bertahanan atau resistive wire. Untuk melepaskan kabel tegangan tinggi atau high tension cord, pegang dan tariklah selalu pada bagian pangkalnya atau tutupnya. Jangan sekali-sekali memegang dan menarik pada pembungkusnya, sebab dapat mengakibatkan kabel terlepas dari tutupnya atau pangkalnya dan dapat merusak kabel, misalnya terputus pada intinya atau internal open circuit. Kemudian busi. Arus listrik tegangan tinggi dari distributor menimbulkan bunga api dengan temperatur tinggi di antara elektroda tengah dan massa dari busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan. Temperatur elektroda busi dapat mencapai kira-kira 2000 derajat Celcius selama langkah pembakaran, tetapi kemudian akan turun drastis pada langkah hisap karena didinginkan oleh campuran udara dan bahan bakar. Perubahan yang sangat cepat dari panas ke dingin tersebut terjadi berulang kali pada setiap putaran poros engkol. Lebih jauh lagi, tekanan dalam silinder juga bervariasi antara 1 atm pada saat langkah hisap, tetapi kemudian naik mencapai 45 atm pada langkah pembakaran. Busi harus bisa menjaga kemampuan penyalaan untuk jangka waktu yang lama, meskipun mengalami temperatur tinggi dan perubahan tekanan, dan menjaga tahanan insulator dari tegangan tinggi antara 10 sampai 30. Konstruksi busi. Insulator keramik atau keramik insulator berfungsi untuk memegang elektroda tengah dan berguna sebagai insulator antara elektroda tengah dan casing. Gelombang yang dibuat pada permukaan insulator keramik berguna untuk memperpanjang jarak permukaan antara terminal dan casing untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api. Tegangan tinggi insulator terbuat dari porselen aluminium murni yang mempunyai daya tahan panas yang sangat baik, kekuatan mekanikal, kekuatan dielektrik pada temperatur tinggi, dan penghantar panas atau thermal conductivity. Casing berfungsi untuk menyangga insulator keramik dan juga sebagai mounting busi terhadap mesin. Elektroda tengah. 1. Sumbu pusat.
atau center shaft. Sumbu pusat mengalirkan arus dan meradiasikan panas yang ditimbulkan oleh elektroda. 2. Seal glass atau kaca. Membuat kerapatan antara center shaft dan insulator keramik dan mengikat antara center shaft dan elektroda tengah. 3. Resistor. Resistor mengurangi suara pengapian untuk mengurangi gangguan frekuensi radio. 4. Chopper core atau inti tembaga. Merambatkan panas dari elektroda dan ujung insulator agar cepat radiasi atau dingin. 5. Elektroda tengah. Membangkitkan loncatan bunga api ke massa atau elektroda massa. Elektroda massa. Massa dibuat sama dengan elektroda tengah. Alur U atau U-groove, alur V atau V-groove, dan bentuk khusus dari elektroda yang lain dibuat dengan tujuan agar memudahkan loncatan api agar menaikkan kemampuan pengapian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pada Icut. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi dengan NIM 23073005. Di sini adalah nilai panas. Yang dimaksud dengan nilai panas head rate busi adalah kemampuan meradiasikan sejumlah panas oleh busi. Busi yang meradiasikan panas lebih banyak disebut dengan busi dingin. Sebab busi tersebut akan tetap dingin, sedangkan busi meradiasi panas yang sedikit disebut busi panas, karena busi tersebut menahan panas. Batas operasional terendah dari busi adalah self-cleaning temperatur. Pada kondisi ini, busi akan berisi dengan sendirinya. Sedangkan batas tertinggi adalah preignition temperatur. Pada kondisi ini dapat terjadi preignition. Busi akan mempunyai kemampuan maksimal bila elektronika tegangan mempunyai temperatur antara 450 derajat Celcius dan 950 derajat Celcius. 442 dari cleaning temperatur bila temperatur elektronik tengah kurang dari 450 derajat Celcius atau 442 F, karbon akan berbentuk disebabkan adanya pembakaran yang tidak sempurna yang ditempel pada permukaan penyebab. Akhirnya akan mengurangi tahanan penyekal instruktur antara instruktur dan casing rumah busi. Yang 2, preignition temperatur. Bila temperatur elektronik tengah lebih dari 950 derajat Celcius, maka elektronik sendiri akan merupakan sumber panas yang dapat menimbulkan terjadinya penyelamatan sebelum busi bekerja. Ini disebut dengan preignition. Bila preignition terjadi, maka output mesin akan menurun disebabkan oleh saat penyelamatan yang tidak tepat, dan elektronik atau torak mungkin akan berlubang atau meledak sebagian. Oleh sebab itu, temperatur elektronik harus diusahakan di bawah 950 derajat Celcius. 3. Panjang ujung insulator dan nilai panas head rate. Busi dingin mempunyai ujung insulator yang lebih pendek karena permukaan yang bersinggung dengan api kecil dan jalur radiasi dan panasnya pendek. Maka perataan panas sangat baik dan perataan elektronik tengah tidak akan naik terlalu tinggi. Seperti gambar di sini, busi tipe reaktor, gelombang elektron frequency yang tinggi, head rate elektronik pipe yang ditimbulkan oleh loncatan pengapian penyebab terjadinya interferensi radio yang dipasang pada mobil disebut maupun radio yang dipasang pada mobil lain dan peralatan teknologi yang lain. Untuk mencegah hal tersebut, sebuah radiator kira-kira 5 kilo-ohm dipasangkan disisipkan pada elektronik dekat dengan daerah loncatan api untuk memperingatkan gelombang-gelombang elektronik yang terjadi bila diperlukan untuk membusi tipe resistor penggunaan tipe yang dulu. Busi dengan elektronik yang menonjol. Busi dengan ujung insulasi yang menonjol keluar dari casing tersebut. Dengan busi dengan elektronik yang menonjol, project electric spark plug, karena busi tipe ini menonjol ke dalam ruang bakar, maka kemungkinan udara bahan bakar akan bertambah sehingga memperlambat kemampuan pengapian. Busi dengan ujung platina. Ujung elektronik tengah dan elektronik massa yang berhadap ditutup dilapisi dengan lapisan tipis platina untuk perpanjang umur busi. Busi tipe ini dipasang pada mesin yang dilengkapi dengan peralatan emission control untuk mempermudah perbedaan busi tipe ini dengan busi. Bisa busi dengan ujung platina mempunyai 5 buah garis biru tua pada instruktornya.
Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk sesi. Untuk selanjutnya ini ada terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah atau kejanggalan, kami mohon maaf karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara save-nya? Nanti utang buat nanti. Save-nya gimana nih? Nah, ya gimana?